Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa selawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ihwatul iman, saudara-saudaraku, kawan-kawanku dimanapun berada, kembali lagi kita di channel Generasi Hijrah yang membahas untuk pada kali ini untuk kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, ihwatul iman dimanapun berada, mohon untuk bantuannya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan ditonton kajian-kajian sebelumnya, dan terus mengikuti kajian-kajian di channel Generasi Hijrah ini. Mudah-mudahan untuk yang mendukung channel ini dimudahkan segala urusannya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian disehatkan selalu, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan mendekatkan jodohnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjut untuk kajian tafsir Jalalain terjemah bahasa Indonesia di ayat surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Robnya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Melalui firman-Nya ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh para hambanya untuk meraih kebaikan di dunia dan akhirat yang mereka dambakan, dengan cara menjadikan kesabaran dan sholat sebagai penolong. Sebagaimana yang dikatakan Muqatil bin Hayyan dalam tafsirnya mengenai ayat ini, hendaklah kalian mengejar kehidupan akhirat dengan cara menjadikan kesabaran dalam mengerjakan berbagai kewajiban dan sholat sebagai penolong. Menurut Mujahid, yang dimaksud dengan kesabaran adalah siam, yaitu puasa. Al-Qurtubi dan ulama lainnya mengatakan, oleh karena itu bulan Ramadan disebut sebagai bulan kesabaran. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sabar pada ayat tersebut adalah menahan diri dari perbuatan maksiat, karena disebutkan bersama dengan pelaksanaan berbagai macam ibadah, dan yang paling utama adalah ibadah sholat. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, sabar itu ada dua. Sabar ketika mendapatkan musibah adalah baik, dan lebih baik lagi adalah bersabar dalam menahan diri dari mengerjakan apa yang diharamkan Allah. Hal yang mirip dengan ucapan Umar bin Khattab juga diriwayatkan dari Hasan al-Basri.
Ibnu Mubarak meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, katanya, kesabaran itu adalah pengaduan hamba kepada Allah atas apa yang menimpanya dan mengharapkan keridhaan di sisinya, serta menghendaki pahalanya. Terkadang seseorang merasa cemas, tetapi ia tetap tegar. Tidak terlihat darinya kecuali kesabaran. Imam Ahmad meriwayatkan dari Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jika ditimpa suatu masalah maka segera mengerjakan sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Mengenai firman-Nya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kamu. Sunaid meriwayatkan dari Hazzaz dari Ibnu Zurayj, ia mengatakan bahwa sabar dan salat merupakan penolong untuk mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Domir, kata ganti pada firman-Nya, innaha lakabiratun, kembali ke kata salat. Demikian dinyatakan oleh Mujahid dalam menjadi pilihan Ibnu Jarir. Bisa juga dikembali kepada kandungan ayat itu sendiri, yaitu wasiat atau pesan untuk melakukan hal tersebut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Qarun, wa qala alladzina utul ilma wailakum sawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulaqaha illa sabirun wa la yulaqaha illa sabirun. Orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, kecelakaan yang besar bagi kamu, padahal Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang sabar. Quran Surat Al-Qasas. Bagaimanapun, firman Allah Azza wa Jalla, wa innaha lakabiratun, berarti beban yang sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mujahid mengatakan, yaitu orang-orang mukmin yang sebenarnya. Sedangkan Ad-Dhahhak mengatakan, wa innaha lakabiratun, berarti bahwa hal itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang tunduk dalam ketaatan kepadanya, yang takut akan kekuasaannya, serta yang yakin dengan janji dan ancamannya. Ibnu Jarir mengatakan, makna ayat tersebut, wahai sekalian orang-orang alim dari kalangan ahlul kitab, mohonlah pertolongan dengan menahan diri kalian dalam ketaatan kepada Allah dan mendirikan salat yang dapat mencegah kalian dari kekejian dan kemungkaran, serta dapat mendekatkan kalian kepada keridhaan Allah. Hal itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang patuh dan tunduk dalam ketaatan kepadanya, serta merendahkan diri karena takut kepadanya. Yang jelas, meskipun secara konteks ayat tersebut ditunjukkan sebagai peringatan bagi Bani Israel, namun yang dimaksud bukanlah mereka semata, tetapi ditunjukkan secara umum baik kepada mereka maupun sekalian mereka. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rabb-Nya
dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ayat ini menyempurnakan kandungan ayat sebelumnya. Maksudnya bahwa sholat atau wasiat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang yang yakin bahwa mereka akan menemui Robnya, yakni mereka mengetahui bahwa dirinya akan dikumpulkan kepadanya pada hari kiamat dan dikembalikan kepadanya. Artinya, semua persoalan mereka kembali kepada kehendaknya. Dia memutuskan persoalan itu menurut kehendaknya, sesuai dengan keadilannya, karena mereka meyakini adanya hari pengambilan dan pemberian pahala. Maka terasa ringan bagi mereka untuk melaksanakan berbagai ketaatan dan meninggalkan berbagai kemungkaran. Sedangkan firman-Nya, yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Mereka meyakini bahwa mereka akan menemui Rabb-nya mereka. Ibnu Jarir rahimahullah mengatakan masyarakat Arab terkadang menyebut yakin itu dengan sebutan zan atau dugaan. Hal seperti itu juga dapat kita lihat pada firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها. Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya. Surat Al-Kahfi ayat 53. Ya, itu untuk tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia untuk sesi kali ini. Baik, sebelum kita tutup, kita akan biasakan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang seiman, yang mendapatkan musibah, mendapatkan kezaliman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur musliminal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wadzalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina dan di mana saja. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal ibadah untuk kita semua. Dan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Tolong di-subscribe, tolong di-like, tolong di-komen dan ditonton untuk video-video sebelumnya sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.